itu? Karakter. Menarik Pak, penjelasan tentang SMKPK. Nah, berkenaan dengan SMKPK, SMK kita ini ada beberapa jurusan Pak? SMK kita ini ada 6 pro kompetensi kalian ya. 6 kompetensi kalian, TKRO. Yang SMKPK ini ada bantuan fisik dan non fisik ya, ada bantuan fisik non fisik. Fisiknya itu diminta untuk membangun sarana prasarana. Non fisiknya untuk apa namanya? Pembangunan penguatan SDM, entah dari gurunya, siswanya, tenaga pendidikannya, semuanya dibangun lagi. Nah, terkait dengan apa namanya SMK jurusan tadi yang mendapatkan program bantuan fisik itu ada TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di depan kita lagi proses pembangunan. Itu standarnya kita diusahakan standar industri ya, biar sama seperti industri. Terus yang kedua TBSM, TBSM motor ya, sepeda motor. Terus yang ketiga dulu multimedia. Kalau kelas 10-nya namanya desain komunikasi visual, karena perubahan kurikulum tadi namanya berubah. Terus yang keempat TAV di kelas 10 ini masih namanya audio video. Namanya masih teknik elektronika. Terus selanjutnya BKP bisnis konstruksi dan properti. Terus yang terakhir adalah tata busana. 6 jurusan kita. Artinya ada 6 jurusan, Pak? 6 jurusan. Nah, dari berbagai macam jurusan ini, Pak, adakah salah satu jurusan yang sudah MOU kepada industri, Pak? MOU ya, kerjasama ya. Terkait dengan kerjasama ini salah satu bentuk tuntutan SMKPK juga. Di situ pendudukan link and match. Ya, link and match. Yang menyerap lulusan kita kan industri. Jadi industri yang lebih tahu gimana sih yang dibutuhkan industri, kompetensinya seperti apa, itu diperlukan program link and match dari kurikulumnya, pembelajarannya, sarana prasaranya dan sebagainya itu dibutuhkan. Nah, untuk saat ini yang benar-benar MOU secara keseluruhan dalam arti udah kurikulum kita selaraskan, terus bahan materi, kerjasama magang guru, peningkatan kompetensi guru, kan siswa PKL dan sebagainya, itu 2. Apa tuh Pak? Itu TKRO dengan Astra Daihatsu Motor. Yang kedua TBSM dengan Astra Honda Motor. Alhamdulillah kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan skala nasional semuanya. Ya. Terus untuk jurusan yang lain baru sebatas perjanjian kerjasama. Belum MOU berarti Pak? Belum MOU yang secara kompleks belum. Dia cuma sebatas kerjasama dalam mungkin penerimaan siswa PKL gitu kan. Itu seluruh jurusan udah di industri-industri sekitar Kabupaten Pepayang, Provinsi Bengkulu. Tapi sekolah tetap menuju proses untuk ke sana. Menuju, insya Allah nanti udah mulai penjajakan juga. Untuk jurusan audio video, elektronika tadi mulai penjajakan ke Polytron. Terus untuk jurusan multimedia atau di kafe itu kemarin ada program juga dari pemerintah juga, ada dari pusat juga, perusahaan pusat juga akan mulai penjajakan kerjasama di situ. Jadi mohon doanya aja seluruh jurusan di SMK 4 Kepayang ini bisa mendapatkan kerjasama dengan dunia industri yang berkompeten sehingga bisa kita meningkatkan prestasi kualitas gitu kan. Pengalaman sedikit cerita pengalaman terkait dengan apa sih efeknya MOU dengan sekolah lain dengan industri itu apa sih? Nah, pada saat kita MOU dengan sekolah industri kita disebut SMK binaan ya. Entah itu binaan. Kita akan ada momen, ada suatu waktu kita berkumpul dengan SMK sesama binaan. Entah itu pada saat lomba atau kontes kan, tiap tahun dia ada program-program kan, lomba siswa, lomba guru, mungkin kita ada studi banding seperti itu kan. Nah, disitulah salah satu pemicu dari pihak intern kita, pihak intern sekolah kita, jurusan tersebut. Ini pengalaman pribadi di jurusan otomotif ya, karena saya juga ngajar di otomotif. Kita pemicu artinya gini, pada saat kita pengalaman, sharing sedikit, pada saat pertama kali kita MOU dengan Astra Honda Motor TBSM ya, pertama kali kita langsung diminta untuk lomba kompetensi siswa antar SMK binaan.
Kita bingung pada saat itu. Kita mau belajar apa nih? Kita aja baru kemarin emang OYU ya kan dengan kawan-kawan dengan yang lain. Udah, pokoknya kita berangkat aja. Kita tahu seperti apa sih ujiannya. Kita modal apa? Nothing tulus aja udah. Nothing tulus udah kita ikut pada saat itu di Rejang Lebong, SMK 7 Rejang Lebong. Pertama kali kita ikut lomba kompetensi guru. Siswa. Dari itu kita ikut di situ kita pelongo-pelongo kita di situ. Apa sih orang udah ahli, udah lama mereka kan cakep baru. Mereka udah ahli, siswanya udah bagus-bagus dan sebagainya, udah lincah sih pakai. Oke, pada saat itu di tahun pertama kita juara terakhir. Juara terakhir. Itu nggak menjadi masalah karena tujuan kita memang bukan juara pada saat itu. Tujuan kita mencari jalan. Apa sih, gimana sih trik-triknya mau ikut di situ? Nah dari situ alhamdulillah kita itulah pemicu tadi, motivasi untuk diri kita sendiri, intern sekolah kita. Wah, kita jangan sampai kalah lagi ini tahun depan nih. Gimana caranya? Kita udah tahu nih. Udah tahu triknya, ternyata ujian itu seperti itu. Oke, pada saat itu kita sama tim kita sebutnya tim handal ya. Tim handal, kalau kami sebutan tim kami, tim otomotif itu kami nyebutnya tim handal. Mungkin di SMK 4 Kepayang sendiri udah familiar, tim handal. Tim handal. Ya, bukan handal jepit tapi ya. Bukan handal jepit, tim handal. Nah, pada saat itu kita bersama tim, ayolah kita gimana? Kita mulai cari bibit. Untuk persiapan tahun berikutnya. Cari bibit untuk ikut lomba. Tak dan berbagai trik yang kita lakukan ya kan, trik yang kita lakukan mungkin dari kita bina atau kita ada tambahan dan sebagainya. Akhirnya dapat pada saat itu lomba di SMK 2 Arga Makmur. Dari peringkat terakhir kita dapat peringkat ketiga. Oh, sebuah kemajuan yang luar biasa ya, itu ya kedua. Masih belum puas kita, masih belum, hajar lagi. Habis itu tahun ketiga, tahun berikutnya kita trik lagi, dapat ibaratnya kita pengalaman kan guru terbaik ya kan. Kalau kita belum pernah nyoba kita nggak tahu trik-triknya, teori nggak bisa kita praktek lebih lain. Benar. Tahun ketiga kita try lagi, kita coba lagi. Pada saat itu ada dua, lomba untuk guru dan lomba untuk siswa. Pada saat itu udah kita trik lebih intens lagi kita persiapannya. Alhamdulillah pada saat itu untuk yang guru dapat juara 1 provinsi, mewakili provinsi Bengkulu ke nasional, Pak Ferry Setiawan. Terus siswanya juara 2, selisihnya angka cuma sangat sedikit, di angka selisih satuan, nggak sampai puluhan selisih. Dengan peringkat 1 ya Pak? Iya, juara 2. Nah pada saat itu kita di tahun tersebut kita juara 2 di siswa, juara 1 di gurunya. Itu mendapat apresiasi dari pihak Dudi sebagai sekolah yang memiliki prestasi yang bagus, perkembangan yang bagus. SMK binaan Astra Honda Motor wilayah Bengkulu pada saat itu. Yang menerima penghargaan pada saat itu Pak Iwantoro dan pemenang juara gurunya Pak Ferry Setiawan mewakili Provinsi Bengkulu ke nasional. Pergi ke nasional. Yang siswanya Bintang Abimanyu dan sekarang dia sedang mengenyam pendidikan S1 pendidikan teknik otomotif di Universitas Negeri Padang. Itu prestasi yang sangat luar biasa itu. Untuk sekolah itu sih. Jadi artinya apa? Pengalaman pribadi tersebut, artinya kalau kita nih mau keluar, kalau kita mau lihat luar dengan sekolah-sekolah lain, sekolah kita tuh belum ada apa-apanya. Belum ada apa. Oke lah, mungkin kalau di sebatas Kabupaten Payang, oke lah mungkin terbesar dan favorit ya, karena dilihat dari jumlah siswa. Mungkin dari gedungnya gitu kan, memang fasilitas memang daripada SMK yang lain memang kita yang lebih unggul. Tapi kalau kita udah keluar dari Kepayang belum ada apa-apanya kita. Nggak boleh kita sombong di situ. Belum ada apa-apanya kita. Dengan Provinsi Bengkulu aja di sesama Provinsi Bengkulu masih jauh. Masih ada. Kita mungkin nomor sekitar puluhan. Apalagi di Pulau Sumatera, apalagi dengan Pulau Jawa. Bukan membanding-bandingkan gitu kan, tapi tadinya tuh sebagai motivasi kita. Ya ayolah kita sama-sama berbenah, bareng-bareng kita berbenah. Masih banyak sekolah-sekolah lain yang sangat luar biasa. Yang kita baru kerja sama sekolah perusahaan nasional, ada sekolah udah kerja sama udah internasional perusahaannya, sudah sampai anak belum lulus sudah diterima anak sebut di industri seperti itu. Masih jauh kita. Tapi memang itu terkait berbagai macam aspek pendukung ya. Yang jelas kita sama-sama berusaha untuk situ. Aspeknya banyak kok. Mereka udah jalan lebih lama. Sumber dana yang pasti luar biasa, gitu kan. Itu bertahap. Insya Allah kita bersama-sama kita bertahap ke arah situ. Mohon doanya aja. Siap. Oke Pak, bisa menikmati Pak. Oh silakan. Kacang sama ada gorengan. Silakan. Pilih Pak. Ini gara-gara obras ini nih. Obras. Yang biasanya nggak pernah minum kopi, karena di sini disediakan kopi Kepayang. Akhirnya minum kopi kita.
Berarti efeknya luar biasa nih, Pak. Kita Oke, coba Pak. dengar. Nah, yang artinya masih banyak dari siswa kita ini keluarganya kurang mampu, Pak. Iya. Nah, adakah bentuk perhatian dari sekolah untuk mereka yang tidak mampu itu, Pak? Oke. Jadi ya dalam terkait dengan program sekolah untuk siswa yang kurang mampu tadi, yang pertama kita memfasilitasi untuk terkait dengan beasiswa. Beasiswa kan ada beasiswa dari pemerintah. Salah satunya adalah PIP dari pemerintah. Kita memfasilitasi di situ membantu mendata ya kan dari operator Dapodik untuk mendata anak-anak yang dapat PIP. Terus selanjutnya untuk benar-benar kurang mampu nanti ada beberapa siswa yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan mereka tempat mereka tinggal, itu dibawa ke sekolah untuk dikonfirmasi apakah benar. Kalau memang pantas untuk mendapat bantuan, nanti kita bebaskan anak tersebut untuk administrasi di sekolahnya. Seperti itu. Untuk bantuan pemerintahnya bantuan dari program sekolahnya seperti itu. Ya. Artinya ada dua cara ya, Pak, untuk anak-anak kurang lebih mendapat masih ada beasiswa. beberapa Iya. ada beasiswa lain kan ada juga. PIP, Program Indonesia Pintar, dan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Iya, keterangan tidak mampu seperti itu. Nah, di kesiswaan juga kan, Pak, ada yang namanya ekstrakurikuler, Pak. Ada. Nah, ada berapa, Pak, ekstrakurikuler yang ada di SMK ini, Pak? Terkait dengan ekstrakurikuler, karena kita sama-sama tahu ya kondisi pandemi COVID ini belum selesai. Di mana di situ juga membatasi sekolah kita untuk mengadakan kegiatan aktivitas. Contoh untuk tatap muka aja kita baru 50% tatap muka belajar ya kan. Nah, karena terbatasnya tersebut, sekolah juga mengeluarkan kebijakan belum semua ekskul diaktifkan. Nah, belum semua ekskul diaktifkan ya kan. Artinya beberapa kita tahan dulu sampai menunggu kondisi normal, kondisi udah mulai normal kembali. Ada ekskul contohnya Cendermawa, teater Cendermawa itu prestasinya udah banyak. Terus Paskibraka, Paspat namanya. Terus Rohani Islam. Terus lanjut lagi ada Pasfor, Pecinta Alam. Kalau ekskul yang lain ada futsal, ada pramuka juga ada. Terus jadi masih banyak yang belum diaktifkan. Insya Allah kalau kondisi normal kan kita rencana di bulan Januari kita tatap muka full nih. Tapi nggak tahu kita kebijakan kan. Kalau tatap muka udah full ya mungkin udah jalan semuanya kita. Iya. Artinya untuk saat ini ada 4 ekstrakurikuler yang jalan ya, Pak. Sementara yang lain akan diaktifkan setelah tahan dulu ya kan karena sambil nunggu kondisi normal. Sekolah normal. Iya. Oh ya, siap. Nah, dari berbagai macam eskul tadi, Pak. Apa saja prestasi yang sudah ditorehkan? Prestasi yang sudah ditorehkan. Nah, ada beberapa prestasi yang terakhir ya kan banyak ya. Yang saya ingat yang akhir-akhir ini, yang pertama Paskib ya, ada 2 siswa kita mewakili Kabupaten Kepayang untuk mengibarkan bendera 17 Agustus tahun ini, bulan Agustus kemarin, 2 orang mewakili sekolah kita di tingkat provinsi. Terus untuk teater Cendermawa ada beberapa kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten ya, puisi, pantun, teater dan sebagainya juga juara juga. Prestasi-prestasi seperti itu ya. Iya, artinya punya banyak prestasi ya, Pak, tingkat Alhamdulillah. provinsi. Nah, adakah prestasi yang notabene-nya tingkat nasional, Pak? Tingkat nasional untuk siswanya atau gurunya nih? Siswanya dulu. Untuk siswanya kita di tahun 2019 ada namanya lomba tingkat nasional Dijen Vokasi. Kita juara 1 dalam inovasi. Juara 1 nasional. Wah, luar biasa. Juara 1 nasional dalam lomba inovasi jurusan elektronika, audio video. Di situ dia membuat Tosabi namanya. Tong Sampah Bicara. Tong Sampah Bicara. Salah satu program dari pemerintah juga, dari sekolah juga untuk membentuk karakter. Karakter dimulai dari apa sih? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya seperti apa? Tong Sampah Bicara. Kenapa dia bicara? Kenapa ya? Karakter itu susah untuk dibentuk kalau nggak dibiasakan. Karakter susah untuk dibentuk kalau nggak dibiasakan. Nah, tujuannya apa alat Tosabi tersebut? Membentuk karakter dari sejak dini. Kenapa dia bicara? Mulai dari kecil waktu. Dari balita kan. Kalau dia buang sampah, dia ngomong, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Dari situ kan menimbulkan minat anak untuk membuang sampah di tong sampah, di tempat sampah. Tujuannya itu. Artinya sasaran dari produk ini adalah anak-anak ya, Pak? Anak-anak. Kreativitas dari tim elektronika pada saat itu, ya.
Nah, selain daripada lomba-lomba yang sifatnya nasional, tadi juara satu lomba elektronika ya Pak, robot, adakah bentuk partisipasi lain Pak di kegiatan-kegiatan nasional Pak? Seperti acara jurusan-jurusan Pak? Oh, jurusan-jurusan seperti saya sampaikan tadi. Ada guru tadi, Pak Ferry tadi juara mewakili ke nasional. Ada Pak Ferry di TBSM tadi, itu ada mewakili di nasional. Terus nasional kabupaten sering. Gitu. Yang ini Pak, apa? Nah SMK ini kan Pak identik dengan kejuruan, bagaimana menampilkan bakat, bagaimana menampilkan keahlian. Kalau tidak salah kan ada lomba yang namanya LKS itu Pak. LKS? Ya, apakah sekolah SMK ini ikut berpartisipasi? Oh, ikut berpartisipasi ya di tahun 2020 apa yang Tata Busana kalau nggak salah. Tata Busana mewakili Provinsi Bengkulu di LKS tingkat nasional juga. Waktu itu kita online, masih online ya. Online ya Pak ya, daring. Terus tahun ini ada 2 jurusan. Jurusan elektronika lagi, mewakili LKS tingkat provinsi di nasional, mewakili provinsi di nasional, dan BKP, bisnis konstruksi properti. Masih kita berpartisipasi aktif, tiap tahun kita mengirimkan wakil untuk lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Artinya ada peningkatan ya Pak, yang dari 2021 jurusan, di tahun ini dua jurusan. Ya. Sebuah prestasi lah Pak, mewakili tingkat provinsi ya Pak. Iya, itu sebuah kebanggaan juga. Disitulah tadi kita bisa pengalaman. Pengalaman itu insya Allah tahun depan bisa kita perbaiki terus. Seperti itu. Artinya memperbaiki diri untuk terus berprestasi ya Pak. Nah, sepertinya tadi kita ngobrolnya berat terus Pak. Saya pengen mengulik diri Pak Dwi ini. Kulik-kulik. Tadi di awal Pak Dwi menjelaskan kuliahnya di otomotif ya Pak. Universitas Negeri Yogyakarta. Benar. Nah, ketika sekolah SMA dulu, apakah Bapak jurusannya otomotif kah atau bukan Pak? Oke. Jadi ini ya, ngulik-kulik tadi ya. Kulik. Bapak basicnya SMA. SMA Pak? SMA IPA. SMA IPA pada saat itu. Kenapa di jurusan otomotif? Nah, pada saat itu kita anak muda ya kan, waktu itu masih muda. Anak muda. Hobi dengan senang lihat yang kutak-kutik motor. Kutak-kutik motor pada saat itu. Nah, pada saat itu kutak-kutik motor kan ada di jurusan di UNY itu jurusan pendidikan teknik otomotif dan teknik otomotif. Teknik otomotifnya dia D3, pendidikan teknik otomotifnya dia S1. Pada saat itu orang tua ngomong ngambil S1 aja. Pada saat itu kita masih egonya masih tinggi ya kan. Aku nggak mau jadi guru. Aku nggak mau jadi guru. Terkesan terlalu nggak bisa bebas gitu kan. Nggak mau jadi guru. Oke, akhirnya pada saya itu kita ngambil ke D3 teknik otomotif dulu saya waktu itu. Berarti D3 dulu Pak Dwi? D3. Alhamdulillah pada saat itu seleksinya, kalau dulu masih PMDK ya. Apa itu PMDK? PMDK itu kalau zaman sekarang dia namanya bidik misi, jadi masuk tanpa tes. Masuk tanpa jalur prestasi lah. Jalur prestasi pada saat itu. Nah, sudah lulus D3, bingung. Kok cuma D3? Nanggung kita. Kita mau nyari pekerjaan, di lowongan pekerjaan S1 jurusan ini. Bingung akhirnya. Pada saat itu di UNY masih menerima dia transfer namanya. D3 langsung transfer ke S1 tapi pendidikan juga. Pada saat itu mikir lagi. Kalau S1 ke pendidikan, yakin nggak nih ya? Ngobrol, udahlah. Kita coba ke S1 lanjut di situ walaupun pendidikan, tapi belum ada niat jadi guru. Belum ada niat sama sekali jadi guru. Habis itulah S1, nah makanya sudah lulus kerja di industri tadi. Nggak mau daftar sebagai guru dulu. Artinya awal dari Bapak masuk kuliah otomotif yang sebelumnya SMA IPA karena hobi otak-atik motor Pak? Iya. Oh iya. Hobi otak-atik motor aja sih waktu itu. Itu sudah berlangsung sejak SMA atau SMP? SMA. Udah hobi. Kayak anak muda yang bawa motor. Iya. Masih lah kenakalan remaja kita ngalami juga. Tapi ini kita udah lewat. Kita udah tua kan. Mereka belum pernah tua, jadi belum tahu. Nanti mereka nyesal nih. Saya juga nyesal. Alangkah bodohnya kita dulu kegiatan-kegiatan waktu zaman SMA, nyesal secara pribadi sih. Artinya jadi pelajaran untuk pribadi kita. Nah, sebagai seorang mahasiswa ya Pak. Mahasiswa kan identik dengan apalagi teknik ya Pak. Teknik. Laporan, tugas dan macam-macam praktek. Nah, Pak Dwi sendiri ketika kuliah itu tinggal sama orang tua atau ngekos Pak? Ngekos Ngekos saya. Artinya rumahnya jauh dari tempat kuliah Pak?
Jauh, seminggu sekali baru balik rumah. Seminggu sekali balik rumah. Iya. Ngekos kita. Kuliahnya di Jogja, tinggal aslinya apa? Di Klaten, Jawa Tengah. Klaten. Iya. Jawa Tengah. Oh iya. Perjalanan sekitar 1 jam sih, perjalanan naik motor 1 jam. Apa Pak yang paling menarik kejadian selama Bapak menjadi mahasiswa dulu? Yang paling menarik Pak? Kejadian paling menarik apa ya? Bebas Pak. Mungkin sharing aja sih. Apa namanya? Yogyakarta, mungkin semua orang tahu ya, kota pelajar. Kota pelajar di mana di situ berkumpul pelajar dari manapun dia berasal, mulai dari Aceh sampai Papua. Nyatanya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil sisi positifnya. Keberagaman adat cara mereka tuh bisa kita tahu. Jadi kita bisa gabung dengan orang berbagai macam, itu bisa gabung di situ. Berarti membentuk pribadi kita juga. Kita sama-sama tahu pengalaman pribadi juga nih. Terkait dengan keselarasan antara jurusan kita, basic keilmuan kita dengan apa yang kita lakukan pada saat bekerja. Tidak 100% sejalan. Pengalaman saya pribadi nih, kita bicara dengan pribadi ya, karena kita yang alami sendiri. S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Di situ belajar gimana cara ngajar, ya kan? Ngajar tentang teknologi otomotif. Ya kan? Bekerja memang di industri otomotif. Tapi kenyataannya basic keilmuan kita yang dipakai untuk bekerja itu cuma sedikit, mungkin 10-20%. Ya. Yang dipakai adalah pola pikir kita. Mohon maaf nih, antara yang tingkat pendidikan seseorang itu menentukan pola pikir dia. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya. Jadi yang dipakai pada saat di industri itu bukan kamu otomotif paham apa aja sih? Nggak ada dipakai seperti itu. Pola pikir, gimana menghadapi masalah, gimana menyelesaikan masalah, problem solving. Nah, di situ kan dituntut pola pikir kita. Kalau pola pikirnya kolot, ngeyel dan sebagainya nggak dipakai sebetulnya. Kita kerja sama tim. Nah, itulah yang yang menurut saya tuh memang keilmuan kita kadang nggak benar-benar 100% dipakai. Tapi kalau S1 Pendidikan Otomotif yang saya ngajar sebagai guru dipakai memang, tapi kan tidak semuanya. Bapak mengalami masa basic keilmuan saya tidak dipakai pada saat saya bekerja. Sama sekali nggak dipakai. Artinya selain mendapatkan ilmu dari kuliah, kita juga harus mengekspor diri di luar. Ekspor diri wajib. Jangan cuma kata dalam tempurung. Jangan cuma di lingkup ini aja udah hebat, udah merasa hebat. Udah merasa hebat, nggak pernah lihat dunia luar. Nggak bisa berkembang nanti. Berarti secara garis besar yang Bapak omongkan tadi mengenai pengalaman menarik, bahwasanya di Jogja itu adalah bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika yang benar, sesungguhnya. Iya. Benar. Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya kita bisa sosialisasi dengan warga daerah lain gitu kan, bahasanya lain, tapi ternyata pasti bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia kita. Artinya banyak orang dari luar banyak kuliahnya di sana. Banyak, kita bisa sharing ya kan. Di mana sih tempat kamu, ada apa sih gitu kan. Gitu sih. Nah, selain kalau tadi kita berbicara tentang masa lalu ya Pak. Kita langsung melompat ke masa depan. Nah, selain profesi Bapak sebagai seorang guru, Pak, di rumah tentu Bapak adalah seorang bapak untuk anak-anak dan sama guru juga sih, juga dia. Walaupun di rumah tetap guru untuk anak kita kan. Suami untuk istrinya. Iya. Hobinya apa, Pak? Hobi yang santai-santai aja sih. Hobi santai-santai. Kalau kita bicara olahraga, kita ada tim sekolah kita nih. Bulu tangkis ya kan, PB Smak 4. Kita ada agenda rutin tiap minggu untuk bulu tangkis. Hobi yang lain, kalau hobi saya dulu itu pada saat itu bermain futsal sama volley. Masih muda dulu. Olahragawan banget anaknya, Pak. Iya, Pak ya? Enggak. Cuman happy aja. Yang penting gabung aja. Futsal, volley, salah satu gitu. Gini. Trik ya. Trik kalau kita mau masuk ke kumpulan lingkungan yang baru,
kita lihat dulu kumpulan itu hobinya apa sih. Ini trik bukan. Jadi agar kita bisa gabung ke situ, bisa kita adaptasi di lingkungan tersebut, ya kita ikuti dulu. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai ya. Nggak suka, biarlah dulu, kita gabung dulu, kita kenal dulu. Itu akan membuat kita di lingkungan tersebut jadi lebih enak ke depannya. Kayak pepatah itu, Pak. Apa tuh? Di mana langit dijunjung. Itu lupa pepatahnya. Jadi kita gabung, kita bisa kita gabung dengan lingkungan ya, Pak. Kita gabung dulu biar kita kenal kan. Di mana langit dipijak, kalau udah kenal kan enak dia. Itulah kayak gitulah. Saya lihat Bapak suka bersepeda juga, Pak. Dikit-dikit. Ya. Kemarin malah jatuh. Jatuh, Pak? Iya. Gimana bisa jatuh, Pak? Karena mungkin masih pemula ya kan. Masih pemula, gayanya kita lewat yang curam-curam dan terabas-terabas. Sendirian, nggak tahu arenanya seperti apa, nekat aja, modal nekat. Akhirnya ketemu turunan tajam. Padahal ketemu turunan tajam, kita ngerem akhirnya jatuh. Luka, Pak? Bekasnya masih ada. Masih ada, bekasnya masih hangat ya, Pak. Bekasnya masih ada. Iya. Memang tiap hobi itu punya resikonya. Itu kan happy aja, kita untuk happy aja. Yang penting kita bisa bergerak, berkeringat kan, insya Allah sehat. Mensana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, benar. Didukung dompet yang tebal. Dompet tipis kayaknya kita jadi tetap nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Itu manusiawi. Iya. Oke. Perbincangan banyak dari Pak Dwi. Sekarang kita tiba di akhir segmen. Apa, Pak, pesan-pesan untuk siswa-siswi SMK Negeri 4 Kepayang pada khususnya? Yang pertama, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing ya. Sharing terkait dengan pengalaman pribadi dan apa program-program yang ingin kita jalankan bersama di sekolah kita, ya kan? Nah, mohon maaf kalau tadi sharing-sharing yang saya sampaikan tadi ada yang menyinggung. Bukan maksud saya untuk menyinggung. Jujur, hampir keseluruhan yang saya sampaikan tadi benar-benar pengalaman pribadi saya. Nggak ada pengalaman nyinggung orang lain, nggak ada maksud. Ya kan, kalau ada yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu benar-benar pengalaman pribadi. Jadi guru terbaik untuk saya juga. Insya Allah kita bisa istiqomah menjalankan apa yang sudah menjadi program kita. Mungkin ada beberapa kata penutup ya, kata penutup dari saya, bahwasanya motivasi yang terbaik adalah diri kita sendiri, dan tidak ada perubahan tanpa eksekusi. Semoga anak-anak SMK 4 Kepayang, seluruh warga SMK 4 Kepayang memiliki visi misi yang sama untuk memajukan sekolah kita. Kita harus merasa sadar, kita harus merasa memiliki bahwa sekolah ini adalah milik kita bersama. Kalau kita udah merasa memiliki, terjadi sesuatu misal rusak, ya kan, barang rusak karena dia milik kita, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita udah nggak merasa memiliki, dia rusak, jelek dan sebagainya, kita cuek. Kita nggak peduli. Nah, itu pesan saya. Marilah kita sama-sama merasa untuk memiliki SMK Negeri 4 Kepayang, sehingga SMK Negeri 4 Kepayang ini bisa lebih hebat lagi, lebih handal lagi, dan menjadi salah satu SMK vokasi yang diperhitungkan di kancah kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Itu sih dari saya. Terakhir, salam, apa tuh? 2 kata untuk SMK Negeri 4 Kepayang, Pak. 2 kata SMK Negeri 4 Kepayang. SMK handal, vokasi kuat. Salam vokasi. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan waktunya. Terima kasih sama-sama. Biasa penjelasan yang diberikan oleh Bapak Dwi Kurniawan tadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Semoga masih punya kesempatan di lain waktu, Pak, untuk bertemu lagi. Kita bisa sharing-sharing lagi. Sobat, sekian dari saya selaku host dari kegiatan Obras, obrolan santai seputar sekolah. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.